kita mau berbuat baik aja kok susah banget ya gitu ya. Kita nggak boleh berharap sesuatu pun dari manusia. Nggak boleh kita berharap imbalan harta benda atau imbalan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini bersama saya Nurtia Asyrahman yang akan menemani Sobat Kreatif dalam beberapa menit ke depan dalam program Create a Vibe. Oke, nah jadi di episode kali ini kita akan membahas nantinya terkait topik yang sangat menarik, dan ini tuh dekat sekali sama kalian yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Dan tenang saja, saat ini di samping saya sudah hadir narasumber kita yang sangat keren dan luar biasa segudang pengalamannya juga. Dan di sini ada Abang Aflah Tarigan. Halo, ya halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ya. baik. Dan tadi kesini gimana? Perjalanan ke sini cukup jauh gitu ya dari rumah ya. Oke, Sobat Kreatif. Nah, jadi ini aku mau kenalin sedikit dari Bang Aflah ini. Jadi Bang Aflah ini merupakan founder ya dari Roomnet ya. Jadi Roomnet itu merupakan organisasi kerelawanan yang bergerak di bidang sosial dan juga pemberdayaan masyarakat, bukan? Betul sekali. Dan juga FYI, Abang ini tuh merupakan salah satu alumni dari USU ya Bang ya? Iya, saya alumni USU. Jadi buat sahabat kreatif yang mungkin kenal sama Abang ini, boleh sekali nih digandrung ya kolom komentar kita, boleh ya. Mana tahu ada yang kenal. Bang, kita kan nanti nih mau bahas terkait apa sih gunanya kita itu ikut menjadi volunteer. Oke. Ya, rugi nggak ya kalau kita menjadi volunteer kira-kira? Tapi sebelum itu Bang, tahan dulu nih, karena saya mau tertarik nih dengar cerita dari Abang terkait terbentuknya si organisasi Roomnet ini sendiri. Kira-kira ada nggak sih Bang cerita khusus ya yang melatar belakangi hadirnya dari organisasi Roomnet ini sendiri? Boleh Bang? Oke, sebenarnya kalau cerita tentang Roomnet itu perjalanan panjang ya. Panjang ya? Iya, ada pengalaman pribadi juga, ada pengalaman dari teman-teman juga. Tapi mau cerita tentang pengalaman pribadi dulu. Iya. Jadi Roomnet itu sendiri terbentuk di tahun 2019. Iya, bulan 6 2019. Nah, tapi sebelum kita memutuskan untuk mendirikan Roomnet, itu kita coba dulu nih beberapa kegiatan organisasi yang sifatnya volunteer juga, baik yang nasional ataupun yang di lokalan. Tapi dari sekian banyak yang saya pribadi daftar, itu nggak satupun yang lulus. Nggak ada satupun yang lulus. Kira-kira udah ada 10 organisasi yang coba didaftar, tapi nggak ada yang lulus. Iya, udah 10. Jadi berpikir, aduh, kita mau berbuat baik aja kok susah banget ya gitu ya. Nggak ada satupun yang menerima. Akhirnya pada saat itu saya ketemu dengan teman saya dari kampus UIN juga dan kampus Unimed. Akhirnya kita duduk membicarakan tentang sebuah kegiatan. Nah, di situ kita sepakat untuk membuat kegiatan sosial. Yang misi pertama sebenarnya mengajarkan tentang teknologi. Awalnya teknologi karena ya saya kan sekolahnya di Bandung ya, SMA Negeri 19 Bandung. Ya, walaupun saya orang desa gitu dari Kabupaten Karo. Jadi ketika pertama kali ke Bandung, sekolah SMA di sana, itu jauh banget ketinggalan dari sisi teknologi dengan teman-teman di sana. Ya, teman-teman di Bandung itu dari SD, SMP itu udah jago banget kalau mengetik itu di laptop udah 11 jari, udah 10 jari gitu ya kan. Sedangkan saya pribadi ketika satu SMA itu masih 11 jari. Satu kiri, satu gitu ya kan. Belum mengenal apa itu tentang edit video dan lain sebagainya, itu ketinggalan jauh lah. Akhirnya mengangkat cerita itu, ceritain ke teman-teman tersebut, dan kita sepakat oke, kita buat kegiatan sosial yang siapa aja nanti boleh gabung ke sini tanpa memandang batas usia, latar belakang pekerjaan, ataupun dia dari kampung atau dari desa. Kita nggak peduli dengan itu, kita sepakat buat organisasi, dan akhirnya terbentuklah Roomnet gitu ya. Betul. Jadi dasarnya tadi tuh karena teknologi ya Bang ya? Teknologi. Setelah itu Bang, apakah dari volunteer ini, dari organisasi Abang nih, kebanyakan tuh emang dari mahasiswa atau gimana? Ya, kalau di kita 98% itu mahasiswa. Semua ya? Iya, walaupun ada beberapa dari pengurus kita juga ada yang dia bukan berasal dari mahasiswa, yang latar belakangnya memang dari SMA langsung bekerja, itu ada di kita. Balik lagi ke tujuan awal, kita mau buat ke siapa aja boleh, tanpa ada batasan, jadi kita tetap menerima. Jadi Bang, kalau boleh tahu proses rekrutmen ini, anggotanya itu kira-kira
gimana? Apakah per tahun ataukah per berapa bulan sekali itu gimana Bang? Oke, kalau di Roomnet itu sendiri kita ada dua mekanisme ya. Yang pertama itu oprek untuk relawannya, yang kedua itu oprek untuk pengurusnya. Karena ini dua komponen yang berbeda kalau di kita. Secara struktur organisasi juga berbeda. Nah, jadi tugas dari relawan itu yang mengajar langsung ke desa. Kalau pengurus itu untuk mengelola si relawan dan kegiatan yang ada di Medan. Opreknya kalau untuk relawan itu kita per batch. Satu batch itu rentang waktunya antara 3 sampai 4 bulan. Berarti kurang lebih dalam setahun kita ada 3 batch ya. Kalau untuk pengurus itu setahun sekali. Nah, tapi karena saat ini jumlah relawan kita cukup banyak, jadi biasanya oprek pengurusnya itu nggak dibuka untuk umum lagi. Kita rekomendasikan relawan-relawan yang memang dia punya passion di kerelawanan, kita naikkan jadi pengurus. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita tetap buka untuk umum. Umum ya. Boleh orang lain langsung gabung di Roomnet langsung jadi pengurus seperti itu. Opreknya untuk relawan itu tapi nggak sampai setahun ya? Berapa? Enggak. 3 bulan gitu. 3 bulan 4 bulan sekali deh. Iya. Memberikan peluang besar ya bagi teman. Betul. Dalam waktu juga. Tanpa terlalu waktu. Tadi tuh udah terkait proses rekrutmennya. Terus saya mau nanya nih, apa dampak terbesar yang udah dihasilkan oleh Humas Internet ya, Roomnet ya Bang? Iya. Bagi masyarakat dan volunteer itu sendiri. Oke, kalau Aspek nih, Bang. dua aspek ya, kita dari masyarakatnya dulu ya. Ya. Kalau dari masyarakat memang Roomnet itu punya visi, yaitu kita nggak akan pindah ke desa atau dusun lain sebelum 10 tahun. Sebelum 10 tahun, karena bagi kita untuk merubah satu kondisi di masyarakat itu perlu waktu yang lama. Nah, hari ini kita udah berjalan 6 tahun di satu dusun, namanya Dusun Kurandak. Itu dusun terpencil dan tertinggal juga. Lokasinya? Kalau dari rute perjalanan yang kita lalui itu nyebrang Belawan 1 jam naik kapal. Dari daerah Belawan? Iya betul, naik kapal lagi. Tapi kalau secara administrasi dia masuknya ke Deli Serdang sama Langkat perbatasan itu. Jadi bisa juga dari jalur darat dari Hamparan Perak, tapi aksesnya itu cukup sulit. Iya, jadi kita udah deh daripada ribet kita naik kapal sekaligus pembeda dengan organisasi lain gitu. Nah dampaknya di sana itu jarak dari pemukiman warga ke sekolah itu cukup jauh, sekitar ya 1,5 kilo gitu kan. Jadi ketika hujan turun, anak-anak otomatis susah untuk menjangkau sekolah tersebut, jalan becek dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sejak tahun 2021 kalau nggak salah kita dirikan rumah baca di sana, dan kita setiap Sabtu dan Minggu memang rutin ke sana sepanjang tahun. Sabtu dan Minggu. Betul. Hari ini ada juga. Iya. Setiap minggu ya. Hari ini hari Sabtu kan ya. Tadi pagi berangkat. Relawan kita berangkat ke sana ngajar, besok pulang. Betul, besok pulang. Nilai loyalitasnya itu tinggi sekali ya dari relawan ini sendiri. Alhamdulillah. Jadi bisa kita lihat juga dari yang sebelumnya memang nggak ada fasilitas pendidikan, kita bangun rumah baca dan kita plus fasilitasi juga belajar keagamaan. Contohnya guru ngaji. Itu kita fasilitasi sana. Listrik gratis untuk masjid. Itu kita fasilitasi juga. Akhirnya dulu yang ketika kegiatan relawan itu masyarakat menolak, sekarang udah perlahan mereka menerima. Bahkan sampai kalau kita nggak berangkat ke desa di jadwal libur kita, anak-anak tuh selalu nelpon tuh bertanya, hari ini kenapa nggak datang? Kehilangan gitu, kehilangan. Dan alhamdulillah udah bisa dari tahun lalu kita udah bisa ekspansi jadi 2 desa yang kita ini. Tahu tadi itu kira-kira apa yang mereka membuat masyarakat tuh menolak kira-kira Bang? Kalau boleh tahu nih, tipis-tipis. Kalau dulu ya, pertama-tama kenapa mereka menolak karena anak-anak itu udah kenal dengan uang. Iya, jadi ya mohon maaf kalau misalkan daerah pesisir kan biasanya identik dengan nelayan. Jadi anak-anak itu selalu diajak oleh orang tuanya untuk bantu mereka melaut. Cari uang. Ketika kita masuk pengen merubah anak itu untuk lebih giat belajar, otomatis waktu untuk membantu orang tuanya berkurang kan ya. Jadi orang tua merasa ya agak sedikit terganggu, keberatan. Tapi ya kita jelasin bahwasanya pendidikan itu juga penting. Ada masanya nanti anak-anak itu bakalan memang bekerja gitu ya kan. Pendidikan. Betul.
hari ini ya kita belajar dulu sampai nanti usianya cukup. Nanti kita nggak membatasi kok untuk mereka bekerja. Gitu. Ternyata ya. Iya. Kalau boleh tahu tadi dampak bagi masyarakat. Iya, masyarakat. Jadi satu aspek lagi tadi. Dari volunteer itu sendiri, si relawannya kira-kira. Kalau untuk volunteer mungkin yang terlihat jelas ya, mereka punya relasi. Karena hari ini kita udah bergerak di semua kampus yang ada di Medan. Hampir semua. Kalau tidak salah hari ini kita udah ada 22 kampus. Termasuk kampus yang di Jawa juga. Di luar kota. Karena pada waktu Covid ternyata banyak mahasiswa yang lagi kuliah di Jawa itu pulang ke Medan. Akhirnya mereka bawa nama alma mater mereka ikut kegiatan Roomnet. Makanya bisa sampai 22. Iya. Cukup terkenal. Baru selain relasi ya kita juga membekali pengurus-pengurus dan relawan kita itu untuk bagaimana cara mengajar yang baik. Bagaimana berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Karena kalau kita masuk ke sebuah desa, ke suatu desa, kita masuk dengan ambisinya kita pasti bakalan langsung ditolak. Kita perlu namanya pendekatan, strategi, bagaimana masyarakat itu bisa menerima kita dengan baik. Nah, pelajaran-pelajaran itu kan nggak didapat di kampus aja ya. Ya benar. Nah, makanya kita sebelum join menjadi relawan kita harus melewati seleksi pembekalan relawan gitu. Hal yang sangat penting ya, Bang. Hal sangat penting. Betul. Bekalan. Dapat ilmunya juga tuh loh. Kreatif. Jadi Bang, setelah itu ada nggak cerita inspiratif dari mahasiswa volunteer yang berkembang pesat setelah mereka itu bergabung di forum Abang ini? Oke. Programnya. Kalau dari cerita relawan ya cukup banyak gitu. Tapi ada dua yang paling berkesan menurut saya. Yang pertama itu dari relawan angkatan kedua kalau nggak salah. Angkatan kedua itu sekitar tahun 2020 bergabungnya di Roomnet. Nah, ketika dia anak UIN nih, anak UIN. Iya, anak UIN, dulu kuliahnya di UIN. Nah, ketika gabung di Roomnet, dia akhirnya punya kenalan kesana kesini dan motivasi lebih. Akhirnya sekarang dia bisa kuliah di Turki, melanjutkan kuliah di Turki sampai luar negeri. Nah, memang nggak sepenuhnya akibat dari adanya Roomnet gitu ya kan. Tapi dari Roomnet dia bisa kenal relasi-relasinya. Akhirnya termotivasi. Kita jelaskan, maksudnya peluang ke luar negeri itu terbuka lebar. Dan sekarang masih di Turki sampai sekarang. Lanjut, iya. Jadi itu merupakan salah satu cerita inspiratif. Iya. Relawan. Dari relawan. Baru ada lagi yang dia memang orangnya pendiam banget ya. Di rumah. kampus rumah, kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang. Ketika kita kenalkan sama Roomnet, karena Roomnet sendiri sistemnya setiap desa itu harus punya orang tua asuh. Nah, sekarang bahkan dia orang paling rajin datang ke desa. Nggak jadwalnya pengabdian, dia datang. Iya. Tas ya. Itu kan merubah suatu yang mungkin dia takut gitu ya dengan dunia luar, dia nggak punya relasi. Ternyata ketika di Roomnet, bisa kenal dari kampus UIN, kampus Unimed ataupun kampus-kampus yang ada di Medan. Akhirnya membuka diri dia berani membuka diri. Kita kenalkan juga dengan orang tua asuh, nyaman akhirnya. Dari introvert ke ekstrovert, betul. Bisa berubah, ya. Nah, jadi kan tadi kita udah bincang ya terkait kevolunteeran ini sendiri. Satu Bang, closing statement dari Abang ya. Buat para sahabat kreatif di rumah mungkin yang masih ragu-ragu untuk memulai menjadi seorang volunteer. Kira-kira pesan yang bisa Abang sampaikan dari lubuk hati paling dalam ke kita apa Bang? Boleh nih. Oke, kalau pesan untuk teman-teman sih, kita hidup di dunia ini nggak bisa sendiri ya gitu ya. Kalau kami di Roomnet ada satu konsep yang memang selalu kami pegang, yaitu rantai kebaikan. Rantai kebaikan. Oke, coba kakak bayangkan rantai gitu ya. Rantai itu terdiri dari beberapa potongan besi. Kalau misalkan dia hanya satu bulatan besi, itu nggak bisa disebut dengan rantai. Nah, ketika satu bulatan besi itu kira-kira bermanfaat nggak? Ya bermanfaat kalau dijual. Tapi kalau digunakan untuk menambat kapal yang besar, nggak bisa. Maka kita perlu banyak potongan besi itu. Nah, kebaikan juga sama seperti itu. Kalau misalkan kita sendiri atau lingkungan kecil kita, saya, kakak, berdua misal gitu kan, buat sebuah rantai itu kita nggak terlalu berdampak. Tapi coba kita ajak teman-teman kita yang lainnya sehingga membentuk rantai kebaikan tersebut, maka dampaknya akan lebih besar. Nah, selain itu, ketika nih saya punya inisiasi sebuah kegiatan gitu, kegiatan yang baik, saya ajak kakak,
insya Allah saya dapat pahala, kakak dapat pahala. Ketika kakak ajak teman lagi, dapat pahala. Temannya dapat, kakak dapat, saya pun dapat. Itulah konsep rantai kebaikan. Kemudian kita nggak boleh berharap sesuatu pun dari manusia, nggak boleh kita berharap imbalan harta benda atau imbalan lainnya. Apalagi hanya sekedar pengen dapetin ucapan terima kasih gitu ya kan. Sebenarnya kita harus berharap itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih. Jadi buat teman-teman semuanya yang hari ini masih berkuliah, yang hari ini masih kegiatannya di rumah aja, ayo ambil perannya, ciptakan masa dan potensi terbaikmu bakalan muncul di kesempatan yang tepat. Itu aja dari saya. Iya. Ternyata jadi relawan itu ngebantu kita untuk mengaktif diri satu langkah lebih baik. Betul. Kita bisa mulai aja nih dari menjadi volunteer, karena bisa aja tuh dampaknya kedepannya kita nggak tahu kira-kira apa yang bakal terjadi hasil dari kita menjadi seorang volunteer itu sendiri. Oke, baik Bang, terima kasih banyak buat Bang Afla yang udah sama-sama di sini bersama kita untuk memberikan segala pengalaman dan ilmunya juga terkait volunteer ini. Semoga kami dan sahabat kreatif dan saya juga bisa menjadi orang yang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi, bermanfaat bagi masyarakat juga. Dan terima kasih juga buat sahabat kreatif yang udah nonton sampai akhir, dengerin. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe channel YouTube CRN TV Rimso. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.